Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pembahasan lebih lanjut tentang aplikasi kami untuk memenuhi tugas UTS kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama. Baik, saya Febrian Diputra dengan NIM 220512140017 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Nizar Hoba dengan NIM 220512140023 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Daniel Bagus Teranto dengan nomor NIM 2205142026. Perkenalkan, saya Amalia Nazmi Hamidah dengan NIM 220512140029. Saya Kumala Ayu Puspaningrum, NIM 220512140030. Yang pertama yang kami akan bahas yaitu ada latar belakang proyek ya. Latar belakang pengembangan aplikasi Snack Game adalah upaya untuk membawa permainan klasik ini ke era modern dengan fitur-fitur yang lebih baik dalam konteks perkembangan teknologi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemain yang mencari pengalaman bermain yang lebih baik di berbagai platform, termasuk perangkat seluler. Dengan sentuhan grafis yang lebih modern, perbaikan dalam gameplay, fitur sosial, dan kompatibilitas yang sangat baik. Proyek ini bertujuan untuk menjadikan Snack Game kompetitif di pasar game mobile yang berkembang pesat. Next. Selanjutnya ada tujuan aplikasi. Tujuan bermain Snack Game adalah mengendalikan ular untuk makan makanan makanan, tumbuh dan bertahan selama mungkin tanpa menabrak dinding atau tubuh sendiri. Pemain berusaha mencapai skor tinggi dan menguasai kendali ular untuk menghindari tabrakan. Selanjutnya ada manfaat aplikasi. Bermain Snack Game tidak hanya hiburan, tapi juga mengembangkan kemampuan kognitif, refleks, dan pengambilan keputusan. Pemain perlu berpikir strategis dan merencanakan langkah dengan hati-hati, meningkatkan keterampilan perencanaan dan strategi. Selain itu, permainan ini melatih reaksi dan refleks, membantu pemain membuat keputusan cepat dalam situasi berubah-ubah. Selain manfaat kognitif, Snack Game juga memberikan hiburan sederhana yang meredakan stres dan cocok untuk berbagai kelompok usia dengan variasi pemain yang beragam. Snack Game tetap populer selama bertahun-tahun. Next. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pada Snack Game. Yang pertama ada survei koesioner. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap fitur-fitur Snack Game seperti play, retry, dan high score. Yang kedua, menetapkan target pengguna aplikasi yang beragam dan bermain di berbagai platform. Yang ketiga, menentukan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup dan terbuka mengenai data pengguna, pengalaman bermain, tingkat kesulitan, fitur tambahan, dan saran. Yang ketiga, yang keempat ada menyebarkan kuesioner secara online melalui media sosial, email, atau website tanpa meminta identitas pengisi. Yang kelima ada mengolah data kuesioner dengan teknik statistik, deskriptif, dan inferensial, serta teknik kualitatif. Yang terakhir ada menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel grafik atau narasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada survei wawancara. Untuk mengembangkan aplikasi Snack Game, langkah selanjutnya adalah
melakukan survei wawancara kepada calon pengguna atau pemain potensial. Tujuan survei ini adalah untuk memahami preferensi, harapan, dan kebutuhan pengguna terkait permainan tersebut. Pertanyaan survei mencakup aspek grafis, tingkat kesulitan, fitur-fitur khusus, dan platform bermain. Selain itu, survei juga mencakup informasi tentang frekuensi bermain dan integrasi dengan media sosial. Hasil survei akan menjadi panduan utama dalam menentukan elemen dan fitur yang harus dimasukkan dalam pengembangan aplikasi Snack Game, sehingga permainan dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengguna. Next. Nah, selanjutnya ada survei observasi untuk menganalisis kebutuhan dalam pengembangan aplikasi Snack Game dapat digunakan metode survei dan observasi. Survei akan mengumpulkan preferensi pengguna terkait aspek visual, tingkat kesulitan, dan fitur tambahan yang diinginkan. Observasi langsung melibatkan pemantauan pemain saat bermain game serupa, memperhatikan pola permainan, respon pemain, dan tingkat kepuasan. Kombinasi kedua pendekatan ini akan memberikan wawasan mendalam tentang kebutuhan pengguna dalam pengembangan aplikasi Snack Game. Data dari survei dan observasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk merancang fitur, elemen grafis, dan tingkat kesulitan agar aplikasi memenuhi harapan pengguna. Next. Selanjutnya ada survei dokumen. Untuk mengembangkan aplikasi Snack Game, analisis dokumen sangat penting. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis spesifikasi, panduan, dan referensi Snack Game. Dokumen ini memberi gambaran fitur-fitur Snack Game. Kami kemudian mengidentifikasi kebutuhan utama seperti mekanisme permainan, tampilan, tingkat kesulitan, platform, bahasa pemrograman, alat pengembangan, keamanan, kinerja, dan pengujian. Hasil analisis ini membantu merancang spesifikasi teknis dan memastikan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan proyek. Next. Selanjutnya ada metode waterfall dalam Snack Game. Aplikasi Snack Game dengan pendekatan waterfall melibatkan langkah-langkah berurutan yang dimulai dari analisis kebutuhan, desain game, implementasi, pengujian, dan akhirnya peluncuran. Tim pengembang terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan dan detail spesifikasi game Snack, lalu merancang desain teknisnya, memilih platform dan bahasa pemrograman yang akan digunakan, dan kemudian mulai mengembangkan kode permainan. Setelah selesai mengimplementasikan game, mereka melakukan pengujian menyuruh untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan spesifikasi awal. Setelah itu, game dapat dilepaskan. Metode waterfall menekankan urutan langkah yang ketat, yang berarti perubahan besar dalam desain atau kebutuhan menjadi sulit setelah tahap implementasi dimulai. Pendekatan ini cocok untuk proyek seperti permainan Snack yang memiliki spesifikasi yang relatif stabil. Next. Selanjutnya ada requirement analysis Snack Game. Analisis ini meliputi yang pertama ada peraturan permainan seperti cara gerak ular, kontrol pemain, poin, dan kondisi kekalahan. Yang kedua aspek visual seperti desain ular, elemen makanan, dan latar belakang permainan. Yang ketiga aspek teknis seperti platform pengembangan, bahasa pemrograman, dan alat-alat yang diperlukan. Elemen tambahan seperti efek suara, musik latar, dan fitur-fitur bonus. Analisis ini akan menjadi dasar yang penting dalam mengembangkan permainan Snack yang berkualitas. Next. Lanjut ada sistem desain Snack Game. Desain ini meliputi yang pertama sistem mekanika permainan yang mengatur gerak, tumbuh, dan interaksi ular. Yang kedua sistem poin dan tingkat kesulitan yang meningkatkan daya tarik permainan. Yang ketiga aspek tampilan grafis seperti desain ular, makanan, dan latar belakang. Yang keempat ada sistem audio seperti suara ular bergerak dan mendapatkan makanan. Yang kelima sistem pengendalian permainan yang mudah untuk pengguna dengan keyboard. Yang keenam ada aspek keamanan permainan seperti melindungi data pemain. Dan yang terakhir ada pengujian dan pemeliharaan sistem untuk memastikan permainan lancar dan bebas bug. Desain ini bertujuan untuk menciptakan permainan Snack yang menyenangkan dan dapat dinikmati oleh pemain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada integration snake game. Tahap ini meliputi yang pertama penulisan kode berdasarkan panduan dan desain yang telah dibuat, kemudian penggunaan bahasa pemrograman dan alat pengembangan yang telah ditentukan, kemudian implementasi fitur dan mekanisme permainan dengan benar. Selanjutnya, perhatian terhadap aspek grafis seperti tampilan snake, makanan, dan latar belakang. Kemudian pengujian fungsional permainan seperti gerak snake, interaksi dengan makanan, dan tabrakan. Kemudian pengujian kinerja untuk memastikan permainan berjalan tanpa masalah performa atau lag. Lalu perbaikan dan perubahan yang diperlukan selama tahap implementasi dan pengujian. Yang terakhir, peluncuran permainan Snake kepada pengguna setelah semua pengujian selesai dan permainan berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya, maintenance snake game. Pemeliharaan ini meliputi yang pertama, pemeliharaan perangkat lunak yang melibatkan pemantauan kinerja, perbaikan bug, dan perbaruan fitur. Lalu, pemeliharaan relevansi yang melibatkan perbaikan kinerja dan peningkatan aspek grafis. Lalu pemeliharaan pengujian yang melibatkan pengujian berkala untuk memastikan kualitas dan kompatibilitas permainan. Lalu pemeliharaan dukungan pelanggan yang melibatkan menerima masukan dan menjawab pertanyaan dan memberikan solusi. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga kualitas, keamanan, dan ketersediaan permainan snake game dalam pasar yang terus berubah. Next. Selanjutnya ada use case diagram dari snake game. Dalam diagram di atas, dalam diagram tersebut merupakan gambaran interaksi antara aktor-aktor dan kasus pengguna dalam aplikasi snake game. Hanya terdapat satu aktor yang ada dalam use case diagram ini, yaitu player. Aktor player berhubungan dengan beberapa kasus. Ada 3 garis besar dari aksi player. Yang pertama, kasus play game. Dalam kasus ini, player akan memulai permainan. Tahap pertama yang akan dilalui adalah pemasukan nickname untuk memberi nama ular. Setelah itu langsung masuk pada tahap permainan di mana player harus menggerakkan ular untuk memakan makanan yang nantinya akan membuat ular menjadi lebih panjang setiap makan. Lalu player tidak boleh menabrak dinding atau menabrak dirinya sendiri. Jika terjadi, maka game akan berakhir dan skor player akan ditampilkan. Lalu kasus history high score adalah sebuah histori permainan yang berisi skor dan nickname yang dimasukkan pertama, nilai atau skor tertinggi yang akan berada di paling atas, dan yang lain akan di bawahnya. Lalu kasus exit game adalah kasus untuk player keluar dari snake game jika selesai bermain di dalam snake game. Next. Selanjutnya adalah diagram activity dari snake game. Yang pertama, activity diagram play snake game. Dalam diagram terdapat 2 entitas, yaitu user dan sistem, dan terdapat aliran kerja dari diagram activity, yaitu yang pertama, user memulai permainan dengan mengklik play game, lalu sistem meminta user untuk memasukkan nickname, user memasukkan nickname mereka. Setelah itu, user memulai permainan snake game. Selama bermain, sistem memantau permainan. Jika snake game menabrak badan atau dinding ular, kemungkinan yang pertama adalah sistem menampilkan pesan game over dan menghitung skor. Yang kedua, sistem menawarkan opsi retry kepada user. Lalu user memilih apakah ingin mencoba lagi, bisa memilih yes atau no. Jika user memilih yes, aliran akan kembali ke tombol play game dan permainan dimulai kembali. Jika user memilih no, pemain snake akan selesai atau keluar dari game. Diagram ini menjelaskan langkah-langkah dan entitas yang terlibat dalam permainan snake game, termasuk pengulangan permainan jika user memilih untuk mencoba lagi. Next. Kemudian ada diagram activity high score. Dalam diagram ini terdapat 2 entitas, yaitu user dan sistem.
Kemudian aliran kerjanya yang pertama, user dapat melakukan pengecekan skor dalam fitur history high score yang berisi nickname dan skor bermain. Selanjutnya, sistem akan menerima permintaan dari user yang akan menggali pemain yang memiliki high score pada permainan sebelumnya. Next. Selanjutnya ada activity diagram exit game. Dalam diagram ini masih terdapat dua entitas, yaitu user dan sistem. Aliran kerjanya yang pertama, user akan meminta sistem untuk keluar dari Snake Game, lalu sistem akan melakukan perintah dengan menutup aplikasi Snake Game pada desktop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada terdapat 5 kelas diagram. Oke, di sini masuk dalam kelas diagram Snake Game. Di dalam layar terdapat kelas diagram dari Snake Game. Snake Game memiliki hubungan antar kelas yang terdapat dalam aplikasi Snake Game. Diagram di atas terdapat hubungan antara kelas satu dengan kelas yang lain yang digambarkan oleh sebuah tanda panah. Dan berikut ada penjelasannya. Dimulai dari game panel, memiliki hubungan dengan game option, lalu data connector memiliki hubungan dengan score manager, dan data connector memiliki hubungan juga dengan kelas game option dan berbagai kelas dan subkelas di dalamnya serta tipe datanya. Oke, next. Berikut adalah gambar dari sequence diagram play Snake Game. Diagram di atas menggambarkan bagaimana objek saling berhubungan satu sama lain dan aliran pesannya telah digambarkan menggunakan tanda panah. Objek yang terdapat pada diagram ini yaitu ada user, enter nickname, moving snake, gameplay, lalu game over. Berikut adalah penjelasan dari cara alir kerja pada sequence diagram play snake game. Yang pertama, menampilkan proses enter nickname. Diagram dimulai masukkan nickname user, lalu kemudian masuk ke dalam fitur play game yang dimana user akan mulai masuk ke dalam snake game. Lalu memproses user mainkan ular untuk memakan makanan yang muncul dan akan membuat tubuh itu semakin panjang. Lalu menampilkan game over saat user bermain ular tersebut kemudian menabrak dinding atau badannya sendiri, maka sistem akan memprosesnya dan mengakhiri permainan atau game over. Next. Lalu berikut adalah sequence diagram high score. Berikut adalah penjelasan aliran kerjanya. Yang pertama menampilkan high score. Diawali dengan user meminta untuk melihat high score pada fitur high score pada menu utama. Lalu sistem akan memproses dengan mencari top high score yang telah bermain sebelumnya dengan menampilkan nama dan nilai skornya. Next. Lalu berikut adalah sequence diagram exit. Dapat objek yaitu user dan stop. Yang pertama diawali dengan user meminta Snake Game untuk melakukan exit game, lalu sementara sistem akan melakukan stop pada program aplikasi Snake Game atau keluar dari permainan. Oke, next. Lalu masuk ke state machine diagram.
Diagram state machine atau dikenal juga dengan diagram mesin keadaan adalah representasi visual dari model mesin keadaan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem atau entitas berinteraksi dengan lingkungannya dengan mengidentifikasi dan menggambarkan berbagai keadaan yang mungkin ada di dalam sistem tersebut serta transisi serta keadaan tersebut. Berikut adalah representasi yang dapat divisualisasikan. Yang pertama ada start, yaitu bagaimana bermain ketika dimulai keadaan start. Lalu yang kedua ada bermain snake game. Setelah memulai permainan berlangsung dalam keadaan bermain snake game, di mana pemain dapat mengendalikan ular untuk menghindari dinding dan memakan makanan. Lalu jika menabrak dinding, pemain tidak berhasil menghindari dinding, maka permainan akan berpindah ke keadaan menabrak dinding ular. Lalu jika game over, permainan mencapai keadaan game over, di sini pemain memiliki dua pilihan, yaitu antara retry atau kembali ke main menu. Jika kembali ke main menu, maka user akan mulai ke keadaan di mana user berada di dalam main menu. Jika retry, maka user akan memulai permainan itu kembali di keadaan bermain snake game. Oke, next. Lalu masuk ke komponen diagram. Diagram komponen dalam snake game menggambarkan struktur fisik dan organisasi komponen perangkat lunak yang diperlukan dalam permainan. Terdapat beberapa komponen yang saling berhubungan sebagai berikut. Yang pertama ada player. Komponen player adalah pengguna atau pemain dalam permainan snake game. Setiap pemain memiliki sebuah nickname yang digunakan untuk mengidentifikasi mereka dalam permainan. Lalu yang kedua ada snake game. Snake game adalah sebuah inti atau sistem dalam permainan yang mencakup komponen-komponen kunci, yaitu seperti makanan, high score, ular, game rules, dan interface. Makanan di sini adalah sebuah elemen yang harus dimakan oleh ular dalam sistem. Ini menjadi sumber energi dan membuat ular semakin panjang. Lalu ada ular. Ular adalah karakter utama dalam permainan ini yang harus dikendalikan oleh pemain, yaitu dengan memakan makanan yang ada di dalam layar. Lalu setiap dia makan makanan, dia akan menjadi lebih panjang. Lalu di sini ada interface, yaitu antarmuka pengguna untuk pemain yang berinteraksi dengan permainan termasuk menggerakkan ularnya. Lalu di sini ada high score. High score mencatat skor tertinggi yang telah dicapai pemain. Ini digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam permainan. Lalu yang ketiga ada game rules. Game rules adalah seperangkat aturan dan logika mengatur perilaku dalam permainan snake game. Ini menghubungkan ular dengan makanan dan menghitung skor dan mengatur kondisi permainan seperti kapan permainan ini berakhir. Lalu semua komponen di atas saling berhubungan dalam permainan snake game dan berinteraksi dengan snake game melalui interface untuk menggerakkan ular dan mencari makanan. Setiap makanan yang dimakan, ular tambah panjang dan skor akan disimpan dalam high score. Game rules memastikan bahwa permainan berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Diagram komponen ini mencerminkan struktur fisik perangkat lunak dalam permainan snake game yang berpusat pada pemain ular dan aturan permainan. Oke, next. Baik, di sini saya jelaskan. Di sini terdapat desain GUI. Dalam perancangan sebuah permainan sederhana snake game
antarmuka pengguna berbasis grafis memainkan peran kunci. GUI digunakan untuk menampilkan elemen-elemen permainan secara visual kepada pemain, termasuk papan permainan, karakter ular, item makanan, skor pemain, dan informasi lain yang relevan dalam permainan. Pemain dapat melihat perubahan dalam GUI ketika mereka menggerakkan ular, memakan makanan, meningkatkan skor, dan bahkan saat permainan berakhir. GUI Snake Game juga mengalami evolusi seiring perkembangan teknologi, dengan desain yang semakin modern menciptakan daya tarik visual yang lebih besar dan meningkatkan pengalaman bermain. Kemudian di sini merupakan tampilan dari GUI Snake Game, yaitu bisa dilihat di layar, yaitu terdapat tampilan awal seperti berikut, kemudian ada tampilan menu dan tampilan high score. Nah, di tampilan game option atau ini terdapat 3 tombol, yaitu play game, high score, dan exit. Nah, di sini kita akan memasukkan nickname atau username terlebih dahulu sebelum kita bermain game. Tentunya pada hal itu kita menekan tombol play game, kemudian untuk uh, message atau perintah untuk masukkan username. Dan apabila kita sudah masukkan username, kita akan bermain Snake Game tersebut. Dan ini merupakan tampilan saat main, dan ini merupakan tampilan saat mengalami kekalahan atau game over. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang source code yang kami pakai atau yang kami gunakan dalam mengembangkan game Snake Game ini. Nah, di sini terdapat kelas yaitu Audio Manager, Database Connector, Game Option, Game Panel, Game Ular, Manager Score, dan Player. Nah, di sini Audio Manager sebagai pengatur dari audio, kemudian di sini ada Database Connector yang mengkoneksikan antara Java IntelliJ IDEA dengan database yang kami buat yaitu pada PostgreSQL. Nah, di sini terdapat game option yang merupakan tampilan menu yang terdiri dari play, kemudian ada high score dan exit. Di sini merupakan tampilan awal. Di sini merupakan di mana Snake Game panelnya berada. Nah, di sini merupakan manager score dan player. Ini merupakan kelas yang belum kami pakai karena game ini masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut. Nah, oke, selanjutnya kita langsung saja ke game panel. Nah, pada game panel ini merupakan tampilan awal yang digunakan untuk game Snake Game ini. Kemudian, langsung saja, maaf, saya akan menjelaskan tentang untuk database yang kami gunakan. Oke, hari ini kami sudah mengkoneksikan database Postgre Snake Games yang dapat pada page min. Nah, ini merupakan database yang sudah kami buat. Terdapat tabel ini agar nanti kalau bermain bisa datanya sudah bisa tersimpan dalam database dan sudah bisa ditampilkan dalam game tersebut. Oke, langsung saja kita running. Nah, sudah lihat di layar, sudah terlihat di layar. Di sini merupakan tampilan awal dari Snake Games atau kelas game panel. Oke, langsung saja press spacebar for start. Oke, kita langsung saja menekan tombol spacebar. Oke, langsung saja. Nah, ketika kita sudah menekan tombol spacebar, kita akan dibawa menuju halaman game option atau main menu. Di sini terdapat 3 tombol yaitu play game, high score, dan exit. Nah, di sini kita langsung saja klik high score.
Nah, di sini sudah terdapat username, score, dan high score. Nah, di sini bisa dilihat ada username Yanti, skornya 10 dan high skornya 12. Kemudian langsung saja kita play game atau mainkan game. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan username atau nickname atau nama ular tersebut. Anggap saja kita menggunakan nama Udin. Oke. Oke, di sini merupakan tampilan awal game dari si game. Kita bisa langsung memulai apabila kita menekan eh, keempat anak panah ini salah satu. Oke, tekan tombol satu. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari Snake Game ketika bermain. Oke, ini merupakan tampilan ketika Snake Game kalah. Oke, baik. Sekian dari informasi kami. Mohon maaf, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya pada presentasi kali ini. Oke, kesimpulan pada presentasi kali ini, laporan ini membahas tentang pengembangan Snake Game dalam bahasa pemrograman Java dengan penekanan pada prinsip-prinsip pemrograman berbasis objek atau yang disingkat menjadi OOP dengan menggunakan diagram UML. Konsep OOP membantu dengan struktur kode yang efisien, sementara diagram UML digunakan untuk dokumentasi dan pemahaman desain permainan. Selain itu, pengembangan antarmuka grafis atau GUI dalam Java IDEA meningkatkan aspek estetika dan fungsionalitas permainan. Laporan ini bertujuan menjadi paduan yang komprehensif dalam pemahaman dan penerapan konsep-konsep ini dalam pengembangan Snake Game. Kami berharap dapat bisa memberikan manfaat dalam perjalanan pembaca. Sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.